Banyak orang mikir kalau interview itu kayak ujian. HRD yang nanya, kamu yang jawab. Padahal sebenarnya interview itu dua arah, guys. Kamu juga berhak ngetes perusahaan. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma masa depan mereka, tapi masa depan kamu juga. Nah, di video ini aku akan share 5 pertanyaan pintar yang wajib banget kamu tanya balik ke HRD waktu interview. Biar kelihatan serius, visioner, dan juga untuk melindungi diri kamu sendiri. Ready? Oke, let's go. Pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada HRD. Nomor 1 adalah, seperti apa sih definisi sukses di posisi ini menurut perusahaan? Kamu tanyain itu guys, ke HRD-nya. Pertanyaan ini simple, tapi dalam banget. Kalau kamu tanya ini tuh kamu nunjukin kalau kamu nggak cuma mau asal kerja. Goal apa sih yang mereka harapkan dari kamu? Pertanyaan ini juga bisa ngasih kamu clue. Apakah mereka cuma mau orang yang survive, cuma kerja, atau mereka beneran mau bantu kamu berkembang? Karena yang kita perlu itu dalam sebuah karir itu ya, not only works. Buat aku, works itu cuma it's a job. Career, it's a growth. Sebuah perkembangan, sebuah pertumbuhan. Baru nih, di interview yang terakhir kemarin, sekitar 2 minggu lalu, aku tanya pertanyaan ini ke HRD ya. Aku tes mereka. HRD tersebut langsung jelasin semuanya. Tentang target KPI, culture, budaya yang mau mereka bangun di perusahaan tersebut, sampai harapan mereka tentang leadership. Jadi aku tuh bisa lebih siap dan lebih tahu cocok gak sih kerja di situ. Ingat ya guys, kalau mereka aja nggak bisa jawab dengan jelas pertanyaan ini, bisa jadi ekspektasi di tempat tersebut itu ngawang-ngawang. Mereka nggak ada target yang jelas untuk karir kamu. Nah, pertanyaan pintar kedua yang harus kamu tanyakan kepada interviewer kamu atau HRD adalah, apa tantangan terbesar saat ini yang dihadapi oleh tim ini? Pertanyaan ini bikin kamu terlihat dewasa. Kamu bukan cuma sekedar mau masuk, kerja, dapat gaji. Kamu mau tahu tentang realita yang terjadi di lapangan seperti apa. Ini juga bikin mereka lebih respect sama kamu guys. Karena kamu sudah prepare yourself untuk menghadapi masalah kalau misalnya kamu menemukan itu di lapangan. Jadi bukan cuma enaknya doang, tapi kamu udah siap dengan apa yang terjadi nanti di lapangan. Kamu udah denger langsung dari sumbernya. Aku juga pernah tanya hal ini sebelumnya, dan HRD-nya menjawab seperti ini. Tim ini baru merger, masih ada adaptasi budaya. Nah, dari jawaban tersebut, aku tuh udah mikir, aku udah siapin mindset aku. Kelihatan ini harus ekstra sabar, dan harus jago bangun chemistry timnya nih, kalau aku join di perusahaan ini. Nah, bahayanya adalah, kalau HRD itu jawabnya, oh, nggak ada tantangannya kok, semuanya udah di set up. Nah, ini kamu perlu waspada guys. Nggak ada tempat yang 100% mulus. Berarti HRD itu nutupin sesuatu. Oke? Nutupin sesuatu supaya terlihat everything is fine, tapi waktu kamu join, jebret, ternyata masalahnya banyak. Yang pusing siapa? Ya kamu baru join, kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak ada persiapan, kamu pikir semuanya baik aja, mulus, pas dateng, banyak politik, banyak difficult person yang harus kamu hadapin, banyak kerjaan-kerjaan yang tiba-tiba muncul, kerjaan-kerjaan limpahan dari departemen lain atau dari orang lain, atau dari kolega lain. Ini penting. Nah, oke, sejauh ini gimana guys? Suka gak videonya? Enjoy kan? Kalau kamu merasa video ini membantu persiapan interview kerja kamu, tolong di like dong, atau di share ke teman-teman lain yang lagi struggling nih untuk interview kerja juga, biar kita bisa saling bantu juga dengan mereka. Oke? Next, kita lanjut ke nomor 3. Pertanyaan pintar nomor 3 yang harus kita tanyakan ke HRD adalah, seperti apa sih gaya manajemen atasan langsung saya nanti? Guys, atasan langsung kamu itu lebih berpengaruh ke seluruh hidup kamu daripada CEO di perusahaan tersebut. Oke? Jadi penting banget untuk tahu atasan kamu itu tipenya kayak gimana. Apakah dia super micromanage atau dia kasih ruang untuk kamu untuk explore. Salah satu temen aku pernah skip nanya pertanyaan ini. Akhirnya dia kerja di bawah atasan langsung yang super control freak. Stres guys, stres. Supaya nggak jatuh ke lubang yang sama, kamu harus nanya hal ini. Oke? Atau bahkan kamu bisa decide lebih awal nih waktu interview.
Cocok gak sih gaya kerja kamu sama gaya kerja atasan kamu? Plusnya adalah HRD akan lihat, oke, orang ini ternyata serius nih soal pertumbuhan karir dia. Nggak cuma asal kerja aja. That's a plus point. Oke? Yang keempat pertanyaannya, yang harus kamu tanyakan ke HRD waktu kamu interview adalah, bagaimana perusahaan mendukung pengembangan karir karyawan? Kalau kamu nanya hal ini, kamu tuh kasih sinyal kuat ke mereka bahwa, oke, orang ini mau berkembang nih. Orang ini want to become something di company ini. Bukan cuman mau kerja 1 atau 2 tahun di perusahaan, tapi orang ini pengen tumbuh bareng dengan perusahaan. HRD suka banget sama kandidat yang kayak gini. Aku pernah ajukan pertanyaan ini ke HRD sebelumnya. Yang aku dapat adalah insight soal training program mereka, planning tentang mentor program yang mereka jadwalkan. Lalu, mereka bahkan cerita tentang peluang rotasi antar departemen. Itu seru banget. Misalkan kamu di accounting saat ini, atau kamu di keuangan, atau kamu di sales kayak aku, kamu bisa dapat peluang untuk ngerasain atau kerja di departemen lain selama, let's say, 1 atau 2 bulan. Untuk kamu tahu proses kerja mereka. Jadi kamu ngerasain juga, kamu bisa empati juga. Ya, dan itu juga bisa nambah skill set kamu sebagai seorang karyawan. Tapi aku juga pernah dapat jawaban ngambang dari HRD. Kayak gini nih jawabannya. Oh, kita support kok pengembangan secara umum. Nah, ini pertanda tuh. Mereka nggak punya sistem konkret yang spesifik untuk mendukung perkembangan kamu. Jadinya aku bisa lebih hati-hati nih sebelum aku join perusahaan tersebut. Oke, akhirnya kita sampai ke pertanyaan pintar terakhir yang harus kamu tanyakan kepada HRD atau interviewer saat kamu interview kerja. Number 5. Pertanyaannya adalah, apa langkah selanjutnya setelah interview ini? Pertanyaan ini simple sih, tapi powerful banget. Pertama, kamu kelihatan organized dan kamu terlihat proaktif. Kedua, ini penting, kamu dapat kepastian timeline. Karena kadang waktu kita interview itu kan kita nggak cuma interview ke 1 perusahaan. Kita bisa ke 2, 3, 4 perusahaan. Nah, dari situ, masing-masing timeline-nya kan beda. Perusahaan A, interviewnya baru interview kedua. Perusahaan B, sudah interview terakhir. Perusahaan C, misalnya kita baru interview pertama. Nah, seperti itu. Kita jadi tahu progresnya seperti apa setelah interview ini. Biasanya mereka akan jawab kayak, oke, kita akan kasih kamu feedback ya. Kalau kamu kita telepon, berarti kamu lulus ke tahap selanjutnya. Atau abis ini kita ada dengan user lalu dengan kepala bagian, seperti itu ya. Awal-awal banget waktu aku mulai karir, aku nggak nanya pertanyaan seperti ini. Yang ada adalah kita nungguin kabar kayak ngambang-ngambang. Dapet nggak ya? Diterima nggak ya? Gitu. Kita jadi nggak jelas nih. Aduh, jangan kalau aku ambil interview ini, yang itu ntar manggil, ternyata diterima gimana ya? Nah, kita jadi nggak jelas nih. Nah, jadi ingat, sebelum akhir interview, tanya, boleh tahu nggak biasanya proses setelah tahap ini itu seperti apa? Nah, semoga video ini berguna guys. Boleh share ke teman-teman kalian yang butuh. Dan jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau kalian suka video-video aku yang lain, kalian bisa cek di atas. I'll see you in the next video guys. Still with me, Fasa. Ciao.